Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini itu saya akan menjelaskan materi mengenai penilaian obligasi. Ya, dari cakupan pembahasan di dalam penilaian obligasi ini adalah yang pertama penilaian tentang obligasi itu sendiri, kemudian yang kedua itu adalah harga obligasi, kemudian yang ketiga tingkat bunga pasar dan harga obligasi. Kemudian selanjutnya adalah maturitas atau jatuh tempo dan harga obligasi, kemudian tingkat kupon dan harga obligasi. Tingkat kupon, kemudian ada durasi obligasi. Nah itu. Kemudian selanjutnya itu adalah kita membahas mengenai penilaian obligasi sendiri. Kalau sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan mengenai obligasi itu apa, maka penilaian obligasi itu berarti penentuan harga obligasi. Pada penilaian sekuritas termasuk obligasi pada umumnya digunakan konsep nilai sekarang atau present value. Kemudian dengan prinsip ini nilai obligasi itu akan ditentukan nilai intrinsik. Nah, nilai intrinsik itu diestimasi dengan apa? Mendiskonto semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon ditambah pelunasan obligasi sebesar nilai pari atau pada saat jatuh tempo. Nah, ini adalah persamaan matematika untuk menentukan nilai intrinsik obligasi. Di situ ada P sama dengan sigma T sama dengan 1 sampai 2N, kemudian CI dibagi 2 per 1 plus R per 2 pangkat T ditambah PP per 1 plus R per 2 pangkat 2N. Dalam hal ini P itu adalah nilai sekarang obligasi pada saat ini, N jumlah tahun, CI adalah pembayaran kupon obligasi, R-nya tingkat diskonto, PP adalah nilai par atau nilai pari dari obligasi. Nah, ini adalah beberapa contoh kasus untuk obligasi ya. Nanti teman-teman bisa mempelajari. Nah, ini untuk jawabannya, kemudian ini contoh duanya. Kemudian ada tipe obligasi. Jadi yang pertama tipe obligasi itu adalah premium bond atau obligasi premium, yaitu obligasi dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai nominal. Dikatakan dijual pada harga premi, yield to maturity dari premium bonds itu adalah lebih kecil daripada tingkat kuponnya. Kemudian yang kedua adalah discount bond. Discount bond ini adalah obligasi dengan harga lebih rendah daripada nilai nominal. Dikatakan dijual pada harga diskon ketika nilai lebih besar daripada tingkat kupon. Kemudian ada par bond, obligasi dengan harga sama dengan nilai nominal, dikatakan dijual pada harga yang sama dengan harga pari. Harga obligasi dengan membandingkan antara tingkat bunga yang disyaratkan dengan tingkat kupon, harga obligasi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu jika tingkat bunga yang disyaratkan sama dengan tingkat kupon, maka harga obligasi akan sama dengan nilai parnya. Yang kedua, jika tingkat bunga yang disyaratkan lebih tinggi daripada nilai kupon, harga obligasi akan lebih rendah daripada nilai parnya, atau obligasi tersebut dijual dengan harga diskon. Kemudian yang ketiga, jika tingkat bunga yang disyaratkan lebih rendah daripada tingkat kupon, maka harga obligasi akan lebih tinggi dari nilai par, atau obligasi dijual dengan premi. Nah, ini adalah grafik tentang harga obligasi sepanjang waktu, mulai dari premium, par, kemudian sampai diskon. Harga obligasi sepanjang waktu itu pada saat jatuh tempo nilai obligasi seharusnya sama dengan nilai parnya. Jika R-nya konstan, maka nilai dari suatu premium bond akan menurun sepanjang waktu. Nilai dari suatu diskon bond akan meningkat sepanjang waktu sama atau nilai dari suatu par bond akan bertahan sebesar nilai par. Harga obligasi itu sangat terkait dengan besarnya nilai R, yaitu tingkat keuntungan yang disyaratkan atau yield obligasi. Kalau di portofolio, R ini adalah return atau expected return. Nah, itu. Ini adalah contoh hubungan antara obligasi dan yield untuk obligasi dengan umur 20 tahun dan kupon sebesar 16%. Ini untuk contohnya. Kemudian kalau bicara tentang jatuh tempo, perubahan harga obligasi akibat perubahan tingkat bunga pasar dipengaruhi oleh maturitas dan tingkat kupon dari obligasi. Bila terjadi kenaikan atau penurunan tingkat bunga, maka harga obligasi yang mempunyai jatuh tempo lebih lama itu akan mengalami penurunan harga yang lebih besar dibandingkan dengan obligasi yang mempunyai maturitas yang lebih pendek atau ceteris paribus, ya, atau jumlahnya tetap. Ini adalah perubahan-perubahan harga obligasi. Kemudian
perubahan harga obligasi itu karena adanya perubahan tingkat bunga juga tergantung pada tingkat kupon yang diberikan oleh obligasi tersebut. Bila terjadi perubahan tingkat bunga, maka harga obligasi yang mempunyai tingkat kupon yang lebih rendah akan relatif berfluktuasi. Untuk durasinya, obligasi itu mempunyai umur jatuh tempo yang sama tetapi memberikan nilai kupon yang berbeda. Ternyata itu tidak bisa dianggap umur jatuh temponya sama. Contohnya ada di bawahnya. Durasi itu merupakan jumlah tahun yang diperlukan untuk bisa mengembalikan harga pembelian obligasi tersebut. Kalau di materi capital budgeting biasanya sama dengan payback period ya, tentang durasi ini. Oke, ini penentuan durasi, itu juga ada rumusnya, durasi Macaulay. Nah, ini arti penting dari konsep durasi. Ada durasi modifikasi beserta contohnya. Ini adalah hubungan antara perubahan harga obligasi dan perubahan tingkat bunga dengan menggunakan durasi modifikasi. Itu untuk contohnya. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.